Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi illa bayani mahya irsyadi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mahma yuka min syai'in ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat-nikmat yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan mungkin bisa kamu menentukan jumlahnya. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam Sayyidina wa Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul baitnya, pada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Anak-anak dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan sebuah ilmu yang berasal atau yang bersumber dari buku atau kitab yang bertajuk Fikih Sunnah, karya dari Al-Maghfurlah Muhammad Sayyid Sabiq. Beliau adalah dosen Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura di Mekah. Kitab ini ada 5 jilid. Yang saya pegang adalah jilid pertama. Yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang bab thaharah. Ya, thaharah itu kenapa begitu penting? Karena sebelum memulai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum melakukan sholat, sebelum melakukan membaca Al-Quran, ya, sebelum kita melakukan tawaf, maka kita dianjurkan untuk berthaharah atau bersuci. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini, bab thaharah, yaitu adalah air, di mana air adalah alat utama ketika kita ingin melakukan kegiatan bersuci. Kalau air sudah tidak ada, dicari kemanapun, tidak ada, tidak ditemukan, maka boleh digantikan dengan tayamum. Tapi kita pada kesempatan ini akan membahas tentang air. Jenis-jenis air yang pertama adalah air mutlak, ya. Air mutlak yang termasuk kategori air mutlak di sini adalah air hujan, air es, dan air embun. Yang selanjutnya adalah air laut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami sedang melaut dan membawa sedikit air. Jika kami menggunakannya untuk berwudu, kami akan kekurangan jatah air minum dan kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan menggunakan air laut?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillul maitatu." Air laut itu suci dan mensucikan. Segala bangkai air laut itu halal. Dan menurut Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Menurut Imam Bukhari pun hadis ini adalah hadis sahih. Jadi ketika kita sedang melakukan kegiatan yang kita harus ada di laut, kita tidak menemukan air yang seperti yang kita biasa pakai, maka boleh menggunakan air laut untuk berwudu, ya, atau untuk bersuci kebutuhan kita sebelum melakukan ibadah. Ya anak-anak, selanjutnya adalah air Zam-Zam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta sebuah timba yang dipenuhi dengan air Zam-Zam.
Kemudian beliau minum dari timba itu, lalu beliau berwudu dari air itu. Ya, air Zam-Zam adanya di mana? Di kota Mekah ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan untuk dapat berziarah ke kota Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Ya, air Zam-Zam selain boleh diminum juga boleh digunakan untuk bersuci ya. Selanjutnya adalah air yang berubah warna karena tidak bergerak, atau karena tempat penampungannya, atau karena bercampur dengan sesuatu yang sulit dipisahkan seperti lumut dan daunan. Menurut ulama, jenis air seperti ini masih dikategorikan air mutlak. Ya, jadi ketika misalnya kita menemukan air dalam satu wadah ya, dalam satu tempat, misalnya kita menemukan air dalam satu tempat, yang tempat itu berlumut ya, tetapi air tersebut masih tetap rasanya adalah air ya, tidak terkontaminasi dengan tempat yang berlumut tersebut, maka air tersebut boleh dijadikan alat untuk bersuci. Baik, tadi air mutlak ya, air mutlak sudah dijabarkan, ada air hujan, air es dan air embun, air laut, air Zam-Zam, dan air yang berubah warna karena tidak bergerak, atau karena tempat penampungannya, atau karena bercampur dengan sesuatu yang sulit dipisahkan seperti lumut dan dedaunan ya. Itu adalah air mutlak dan boleh sekali untuk dipakai sebagai alat bersuci ya. Yang selanjutnya adalah, kalau tadi air mutlak, sekarang air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang jatuh dari anggota tubuh orang yang berwudu atau mandi besar. Hukum air mustakmal adalah tohur atau suci dan mensucikan seperti air mutlak. Hal itu karena pada mulanya air tersebut memang suci dan mensucikan. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa air mustakmal berubah dari kondisi asalnya, yaitu tohur. Ya, jadi air mustakmal adalah air yang bekas air kita wudhu atau percikan air ketika kita berwudhu atau mandi besar, tetapi air mustakmal tersebut jatuhnya ke tempat wadah air yang lebih dari 2 kulah ya. Kalau cuman airnya kurang dari 2 kulah, maka tidak boleh dipakai bersuci. Seperti itu ya, anak-anak dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 kulah itu berapa sih Pak jumlah airnya? Sekitar 270 liter ya. Kalau airnya lebih dari 270 liter terkena air mustakmal pun, maka air tersebut boleh digunakan untuk bersuci. Selanjutnya setelah air mustakmal adalah air yang telah bercampur dengan sesuatu yang suci ya, seperti contohnya misalnya ya, air yang kita pakai itu tertimpa oleh sabun ya, atau minyak, atau tepung, dan hal-hal lain yang biasanya terpisah dari air. Air jenis ini hukumnya suci dan mensucikan selama ia masih dianggap sebagai air mutlak ya. Maksudnya adalah air yang bercampur dengan benda-benda tersebut masih disebut sebagai air secara definitif. Ummu Atiyah menceritakan ketika putri Rasulullah SAW Zainab meninggal, Rasulullah SAW mendatangi kami dan berkata, mandikan ia 3 atau 5 kali atau lebih banyak lagi jika kalian merasa kurang. Mandikan dengan air dan daun bidara untuk siraman yang terakhir, pakailah kapur atau bahan yang sejenis dengan kapur. Jika sudah dimandikan, maka beritahukanlah kepadaku. Ketika kami selesai memandikan mayat Zainab, kami memanggil Rasulullah. Beliau memberikan sarung beliau sembari berkata, pakaikan sarung ini kepadanya. Ya, jadi misalnya ketika kita menemukan air yang berada di satu tempat,
air tersebut terjatuh atau kejatuhan benda yang bisa menkontaminasi air tersebut, ya, tetapi airnya masih dalam batas wujud bau dan rasa air, ya, maka air tersebut boleh untuk bersuci, ya. Jadi kalau kadar kontaminasinya, sepemahaman Bapak itu tidak lebih dari 50%, ya. Ya, ketika air terkontaminasi dengan satu bahan yang lain, maka air tersebut harus paling tidak itu kita masih bisa merasakan air tersebut, ya, bukan dominan yang mencampuri atau bahan yang mencampuri terhadap air tersebut. Artinya bukan sabun yang kita rasakan, tetapi tetap air, ya. Maka air tersebut boleh dipakai untuk bersuci. Yang selanjutnya, setelah air yang telah bercampur dengan sesuatu yang suci adalah air yang terkena najis. Nah, air yang terkena najis di sini ada dua macam. Yang pertama, najis tersebut mengubah rasa, warna, dan bau air. Dalam kondisi ini, air tersebut tidak bisa digunakan. Ya, awas, ya, dibedakan, ya. Tadi digolongkan menjadi dua. Yang pertama, air yang bercampur dengan najis, airnya berubah rasanya, ya, berubah rasa, warnanya, awalnya rasanya tawar, jadi keasin-asinan karena bercampur dengan najis, atau kepahit-pahitan, ya, atau berubah warna menjadi hitam, atau berubah warna menjadi kuning setelah bercampur dengan air seni, ya, maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci, ya. Yang kedua adalah air tersebut masih mempertahankan identitasnya, ya, tidak berubah maupun rasa, warna, serta bau, ya. Maka air tersebut adalah suci. Jadi apabila kita misalnya di dalam wadah atau tempat air penampungan air tersebut misalnya terkena sesuatu yang najis, misalnya kotoran cicak atau terciprati air kencing, ya, syaratnya bisa dipakai untuk bersuci kalau air tersebut lebih dari 2 kulah, ya. 2 kulah tadi adalah berapa? 270 liter, ya. Asal lebih dari itu, insya Allah bisa digunakan untuk bersuci, ya. Jadi kalau memang air itu lebih dari 2 kula, tidak akan merubah rasa, warna, dan baunya, ya. Maka insya Allah halal untuk digunakan bersuci. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada anak-anak dan pemirsa yang menyaksikan video ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan adalah milik Bapak pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.